Salah satu hal yang paling sulit untuk dilakukan di dalam hidup ini adalah berkata tidak. Apalagi ada di dalam sebuah budaya yang penuh dengan kesungkanan atau ketakutan sehingga akhirnya kita sering dan terlalu cepat bilang iya tetapi hati tidak. Dan saat itulah sebenarnya kita sedang menyangkali sebuah kebenaran. Ya dan tidak yang bukan berasal kebenaran sebenarnya hanyalah ungkapan di bibir semata dan bukan sebuah kebenaran. Ya tetapi hati tidak atau tidak tetapi hati iya. Disinilah sebenarnya kita perlu belajar untuk bagaimana supaya kita bisa memiliki kiat-kiat dan giat untuk berani berkata tidak kepada hal-hal yang memang harusnya kita katakan tidak. Berani berkata tidak terhadap hal-hal yang justru merugikan atau tidak membangun hidup kita. Tetapi seringkali karena yang memintanya adalah orang yang kita takut untuk tegur atau kita sungkan kepadanya, akhirnya kita bilang iya padahal sebenarnya kita tidak. Padahal sabda Tuhan mengingatkan, jika ya bilang iya, jika tidak bilang tidak. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam sabda Tuhan hari ini diambil dari satu ayat sabda yang diajarkan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-37. Demikianlah dikatakan, jika iya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Bacaan Matius 5 ayat 37 ini adalah ayat terakhir dari perikop tentang hal bersumpah. Yaitu untuk supaya orang-orang pada masa di mana Yesus hidup itu bisa berbicara berdasarkan kebenaran. Bukan bersumpah palsu di mana di mulut itu yang dikatakan berbeda dengan yang dilakukan. Ya, katakan ya, tidak, katakan tidak, itu yang Yesus ajarkan. Supaya ya dan tidak seseorang itu berasal dari kebenaran. Sehingga ini sebenarnya mengingatkan kita untuk tidak buru-buru mengatakan ya, juga tidak buru-buru katakan tidak. Lebih baik kita berpikir dulu dan bertanya, ada apa di balik ya? Dan bagaimana konsekuensi ya? Dan apakah itu sesuatu yang kebenaran? Begitu juga saat kita bilang tidak. Apakah yang kita tolak itu memang benar-benar harus kita tolak? Atau sebenarnya itu harusnya kita terima tetapi kita tolak dengan mengatakan tidak kepada hal tersebut. Dan apa yang Yesus katakan ini sebenarnya berkaitan dengan satu hal yang ada di dalam zaman itu, di mana banyak orang yang juga sebenarnya zaman ini sama. Orang begitu mengejar hidup baik, segalanya serba baik, tetapi bukan kebenaran. Sesuatu yang agar dipandang baik karena itu seringlah berkata ya, dan dipandang baik maka kita harus selalu angguk-angguk kepala. Padahal sebenarnya yang Tuhan ingin ajarkan adalah kebenaran, melampaui kebaikan. Betul, Allah kita Allah maha baik, Tuhan Yesus baik, dan kita sering menyanyikan betapa baiknya Tuhan kita. Tetapi sebenarnya ujung dari firman Tuhan mau mengajarkan kita dan membentuk kita menjadi orang-orang yang benar. Yang berarti tidak menyangkali sesuatu. Yang berarti ya di atas ya, tidak di atas tidak. Bukan berasalkan atau bersandarkan kesungkanan atau ketakutan kita jawab ya atau kita jawab tidak. Tapi semua berangkat dari kebenaran. Kenapa demikian? Karena kalau kita sulit bilang tidak berdasarkan takut dan sungkan, maka itu sebenarnya akan mempersulit dan memperumit hidup kita sendiri. Sehingga kita tidak berani berjuang agar hidup benar. Yang penting saya baik, tetapi benar itu di belakang lah. Tidak perlu bicara benar. Saya rela berdusta demi saya baik. Saya rela berkata tidak demi saya baik. Atau saya rela berkata iya kalau itu membuat saya menjadi baik atau diperlakukan baik. Wow, sebenarnya ini sebuah hal yang sangat berbahaya.
Karenanya Tuhan menegur keras dengan mengatakan, jika tidak, katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Kenapa sampai dikatakan selebihnya berasal dari si jahat? Karena sebuah pengingkaran atau pemutarbalikan apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan, itu adalah tabiat si jahat yang penuh dusta. Bukankah itu yang juga dilakukan oleh si jahat itu kepada Yesus? Yang mencoba Yesus dengan kata-kata manis, yang tampaknya membuat Yesus menjadi lebih baik. Dia sedang lapar dan si jahat itu memerintahkan Yesus untuk mengubah batu jadi roti. Tapi Yesus tidak mengejar kebaikan. Bahkan bukankah kita ingat saat murid-muridnya menyapa dia guru yang baik, dia mengatakan tidak ada yang baik selain Allah. Dan si jahat ketika menawarkan kebaikan, Yesus selalu menolak dengan mengatakan, manusia hidup dari kebenaran, bukan kebaikan. Kebaikan hanya memberikan kepada kita sebuah penghidupan sementara. Tapi kebenaran itu akan memimpin kita kepada sebuah kehidupan di alam baka yang kekal. Karena itu kekuatan Tuhan hari ini dari sabdanya mau ajarkan kita untuk berani katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Supaya kita bisa hidup berjuang sampai hidup kita menjadi benar. Berani berjuang agar benar. Mari kita belajar lagi supaya persepsi hidup kita itu terbentuk berdasarkan kebenaran. Bukan persepsi dari kata orang atau pengajaran-pengajaran yang kita terima, tapi kita belum uji kebenarannya. Juga persepsi yang bukan dibangun dari apa yang dikatakan masyarakat atau apa yang dikatakan sebuah lembaga atau apa yang dikatakan oleh orang-orang kebanyakan. Tetapi marilah kita hidup berdasarkan sabda Tuhan yang menjadi persepsi hidup kita, sehingga itu yang membuat konsep hidup kita menjadi jelas. Karena sabda Tuhan, kebenaran itu yang kita pegang, marilah hidup benar. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selamat hidup benar. Tuhan Sang Maha Benar selalu memimpin kita. Dia sedang memperbaiki hidup kita dari yang sekedar mencari kebaikan untuk hidup di dalam kebenaran. Amin.